Haleluya. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengar khotbah yang ke-39. Ya, kitab ke-39. Tapi sebelumnya saya baca dulu 2 Petrus 1 ayat 2. 2 Petrus 1 ayat 2 ayat ini berfirman, kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu khotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus. Saya tidak pernah khotbah tentang kehidupan orang Kristen sehari-hari. Enggak Bapak Ibu, enggak. Bahkan saya khotbahkannya berurutan. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan kelak nanti sampai Wahyu. Dan sekarang sudah kitab ke-39 dari Perjanjian Lama. Kitab apa Bapak Ibu? Maleaki. Dan ini adalah kitab terakhir dari Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama sudah selesai saya khotbahkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengenal tentang Perjanjian Lama, dengarkan saja khotbah ini. Lalu mudah-mudahan saudara terinspirasi membaca sendiri. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Jemaat itu diminta pendeta untuk membaca Alkitab. Tapi pendeta tuntutannya harus lebih. Pendeta harus mengkhotbahkan Alkitab seluruhnya. Iya dong. Kalau jemaat membaca, pendeta apa? Mengkhotbahkan. Itu kan jadi fair ya. Ya luar biasa. Judul khotbah kita hari ini. Iya. Besok minggu depan kita udah masuk Injil. Ya Bapak Ibu ya puji Tuhan ya. Jadi kita bisa ngikuti berurutan lah. Ya judul khotbah kita hari ini adalah Rahasia Maleaki. Judulnya adalah Rahasia Maleaki. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Maleaki. Ya. Siapa ini Maleaki? Maleaki dalam bahasa Ibrani artinya utusan. Dia adalah nabi terakhir dari 12 nabi kecil. Bukan artinya nabi kecil itu orangnya pendek-pendek. Enggak Bapak Ibu. Tapi kitabnya tipis-tipis. Ya tipis-tipis. Kalau Yesaya itu nabi besar, Yeremia nabi besar. Kenapa? Kitabnya tebel-tebel. Gitu ya. Jadi bukan karena bodinya imut. Enggak Bapak Ibu. Haleluya. Nah, kalimat terakhir dari Maleaki atau juga kalimat terakhir dari Perjanjian Lama, saudara tahu apa? Kutuk. Tuh, kok bisa Pak? Iya, karena Perjanjian Lama itu dasarnya hukum Taurat. Dan hukum Taurat membuat orang terkutuk. Kenapa? Karena manusia selalu gagal melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu sempurna. Sedangkan manusia yang mengerjakannya tidak sempurna. Itulah sebabnya selalu ada yang gagal. Dan ketika manusia gagal, maka hidupnya akan terkutuk. Ya Bapak Ibu. Ya. Karena itulah akhir dari kitab Maleaki adalah kutuk. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia nggak jelas dikatakan kutuk. Kalau dalam bahasa Inggris jelas curse gitu Bapak Ibu ya, kutuk. Nanti kita bisa lihat ya Desi ya. Nanti sekarang ditampilkan versi bahasa Indonesia Maleaki 4 ayat 6. Nanti versi bahasa Inggrisnya ya. Ya. Oke, nih saya bacakan dulu ya. Maleaki 4 ayat 6. Nih saya bacakan. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi Allah akan datang kalau tidak ada pemulihan hubungan bapak dengan anak, anak dengan bapak. Tuh. Makanya dalam keluarga itu harus ada pemulihan demikian ya. Hubungan bapak dengan anak, anak dengan bapak. Kalau enggak apa? Iya, kita akan mengalami dimusnahkan Allah. Tapi kalau bahasa Inggris, kita akan kena kutuk. Coba tampilkan Des. Mudah-mudahan Desi bisa nampik. Nah, kalimat terakhir coba di blok, curse-nya. Kata curse itu. Tuh kan, saya lihat itu kutuk ya. Nah, jadi kalau tidak ada pemulihan hubungan bapak dengan anak dan anak dengan bapak, maka hidup kita akan terkutuk. Itu kata ayat, bukan kata saya. Curse kayak itu versi bahasa Inggris. Kalau versi bahasa Indonesia akan memukul bumi sehingga musnah. Ya, nggak tahu saudara yang mana paling ngeri. Ya, saudara lihat aja tuh ya. Oke ya. Jadi kalimat terakhir dari Perjanjian Lama adalah kutuk. Kenapa kutuk juga? Karena dasar dari hukum Taurat adalah dasar dari Perjanjian Lama adalah hukum Taurat. Bahwa
bangsa Israel harus mendengar, harus melakukan hukum Taurat. Tapi dasar perjanjian baru sebaliknya. Dasar perjanjian baru itulah saat Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus. Istilah yang banyak umum itulah the last supper. Ya Bapak Ibu, the last supper ya. Ya, dan hasilnya apa? Yesus berkata, dasar dari perjanjian baru adalah darah Yesus ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Ya Bapak Ibu, dan karena diampuni dosanya, maka akhir kalimat perjanjian baru tidak lagi kutuk, tapi penyertaan Allah. Keren ya, keren ya. Coba kita lihat Wahyu 22 ayat 21. Nah, saudara, itu bedanya perjanjian lama perjanjian baru. Tuh. Wahyu 22 ayat 21. Ini terakhir dari Alkitab dan juga terakhir dari perjanjian baru. Ya. Wahyu 22 ayat 21. Ya. Nah, udah Wahyu 22 tinggal 21. Lihat apa ayatnya berkata, kasih karunia Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Amin ya. Ya kan kalimatnya positif kan? Baik kan? Inilah akhir dari perjanjian baru. Kenapa tidak ada kutuk? Karena Yesus telah menanggung segala dosa kita dan telah dihukum atas segala dosa kita. Sehingga tidak ada lagi kutuk. Tapi perjanjian lama belum ada Tuhan Yesus yang menebus dosa. Itulah sebabnya akhir dari perjanjian lama adalah kutuk. Tapi akhir perjanjian baru adalah penyertaan Allah, kasih karunia Allah. Amin. Tuh, amin. Itu sopir saya nanti datang. Karena nama sopir saya Amin. Iya, haleluya Bapak Ibu. Ya karena itulah luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ya Alkitab kita luar biasa ya. Kita perjanjian lama sudah selesai Bapak Ibu ya. Nanti minggu depan kita sudah masuk Injil ya. Injil luar biasa. Injil tentang Tuhan Yesus. Ya. Coba kita Maleaki, harusnya Maleaki 4 ayat 2, sekarang Maleaki 2 ayat 13 saja dah. Bahwa dalam keluarga tidak boleh ada KDRT. Saudara tahu singkatan KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Ya nggak boleh ada ya. Kalau memang kita jago jangan lawan istri kita. Lawan tuh polisi atau tentara kalau nggak bonyok. Iya dong, kalau ingin jago-jago jangan istri. Istri mah nggak bisa ngelawan. Karena 1 Petrus juga dikatakan istri adalah kaum yang lebih lemah. Tapi itu kondisi umum ya. Istri kaum yang lebih lemah ya. Kalau teman saya sebaliknya, istri adalah kaum yang paling kuat. Kenapa? Karena dia juara taekwondo nasional istrinya. Juara taekwondo nasional. Makanya dia gak berani berantem sama istri deketan. Takut tiba-tiba kaki istri yang refleks, dia hajar itu suami. Jadi lewat meja gitu, ada pembatas meja. Jadi keliling meja. Supaya apa? Jangan sampai kaki istrinya refleks nendang suaminya gitu loh Bapak Ibu. Iya, kalau jalan juga kemana-mana istrinya di depan. Hebat, iya juara nasional. Bukan juara RT loh Bapak Ibu, juara nasional taekwondo. Apa enggak dahsyat itu. Umumnya wanita lemah, tapi ada sesuatu spesial ya Bapak Ibu ya. Selalu ada kekhususan ya. Ya, jadi istri tidak selalu kaum yang lebih lemah. Karena saya punya teman beneran, teman kerja dulu. Ya istrinya juara nasional taekwondo. Hebat ya, juara nasional ya. Itu kan udah sakti banget itu. Makanya kalau berantem sama istrinya harus di antara meja. Kalau enggak dihajar sama istri. Oke Bapak Ibu. Nah coba kita lihat KDRT Maleaki 2 ayat 13. Nah saya juga banyak kalau khotbah tentang pernikahan itu ngutip dari Maleaki. Banyak ajaran-ajaran tentang pernikahan yang baik di kitab Maleaki. Coba Maleaki 2 ayat 13. Ini saya bacakan ya. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu.
Jadi kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, ya suaminya suka mukuli istrinya, ya Bapak Ibu, persembahannya nggak diterima Tuhan. Hidupnya juga nggak terima Tuhan itu Bapak Ibu. Ya, jadi ada konsekuensinya. Oke, makanya suami-suami jangan sok jago ya. Kalau ingin jago itu lawan tuh tentara atau polisi. Mereka terlatih, ya kan? Iya kan? Satu terlatih untuk menjaga keamanan, satu terlatih untuk perang. Tuh, berani nggak? Berani nggak? Enggak ya. Iya dong, mereka tiap hari pusat, tiap hari gini. Wah, kan dahsyat itu. Ya. Jadi Allah tidak senang adanya KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Tidak senang ada air mata dalam keluarga. Kenapa? Karena pernikahan berdampak pada persembahan kita. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Dan juga pernikahan itu sakral. Itulah sebabnya salah satu sakramen di gereja Mount Hermon ini adalah pernikahan. Kenapa bisa sakral? Satu, Allah yang menjadi saksinya. Yang kedua, pernikahan itu menghasilkan keturunan ilahi. Jadi sakral Bapak Ibu. Iya dong, Allah yang mempersatukan. Jadi bukan hansip ya Bapak Ibu ya. Kalau hansip itu ketahuan apa? Kerangka bahasa ya. Ya, ini Allah yang menjadi saksi pernikahan kita. Yang kedua, ya akan menghasilkan keturunan ilahi. Jadi benar-benar anak-anak Allah akan dihasilkan anak-anak Allah. Maka itu sakral banget pernikahan. Ya Bapak Ibu ya. Iya, orang Kristen itu sekali untuk selamanya, benar-benar sakral. Kalau tetangga sebelah itu bisa 4 gitu ya, biarin aja urusan mereka lah, ya urusan mereka itu. Ya coba Maliaki 2 ayat 14 sampai 15. Makanya salah satu sakramen di gereja Mount Hermon ini adalah pernikahan. Jadi ada 5 sakramen, 1 perjamuan kudus, kedua adalah minyak urapan, yang ketiga adalah baptisan, yang keempat adalah pernikahan, yang kelima penyerahan anak. Jadi 5. Kenapa sakral? Karena melibatkan Allah. Iya, karena melibatkan Allah. Coba Maliaki 2 ayat 14 sampai dengan 15. Ya, ini saya bacakan. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi. Nah, jadi saksinya dalam pernikahan apa? Tuhan. Antara engkau dan istri masa mudamu. Jangan salah baca. Jangan istri muda ya. Istri masa muda. Jadi jangan hilang masanya. Oke Bapak Ibu. Beda tuh. Beda banget. Istri masa muda. Bukan istri muda ya. Istri masa muda. Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi istri perjanjian. Ayat 15-nya. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Ya, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi karena itu ada terdiri dari penyatuan daging dan roh, maka tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Pernikahan. Hanya Allah misalkan. Dan lewat apa? Kematian. Jadi pernikahan hanya bisa dipisahkan oleh Allah dan itulah lewat kematian. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau tidak cerai mati, orang Kristen nggak boleh dinikahkan lagi. Iya Bapak Ibu. Itulah sebabnya di gereja-gereja, banyak gereja-gereja itu ditanya dulu, udah pernah nikah nggak? Kecuali ada perkecualian. Saat nikah dia sebelumnya, dia tidak dinikahkan di gereja, tapi di restoran. Nah, itu belum sah secara kekristenan. Amin Bapak Ibu. Iya, kadang-kadang kan nikah kan makan-makan aja di restoran kan. Ah, itu belum sah itu. Tapi kalau udah dinikahkan di gereja, nggak boleh nikah lagi kecuali mati pasangannya. Amin Bapak Ibu ya. Ya kan keras kan? Iya. Jadi kalau masih hidup pasangan sebelumnya, Kristen nggak boleh. Ya walaupun ada tokoh yang menikah, walaupun istrinya belum mati, itu urusan dia lah. Tapi berdasarkan Alkitab itu nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Ya saya ngomongnya berdasarkan Alkitab, bukan apa kata orang. Kalau berdasarkan ngikuti apa kata orang, saudara nanti akan diombang-ambingkan angin-angin pengajaran. Kata pendeta ini boleh, kata pendeta ini nggak boleh. Yang mana sih yang benar? Saudara bingung jadinya. Tapi acuannya adalah Alkitab. Harus mati.
perpisahan harus mati. Amin. Iya. Terus apapun alasannya. Ayat 16 terakhir. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu, janganlah berkhianat. Oke, Bapak Ibu ya. Iya, oke. Iya, haleluya. Karena itulah Bapak Ibu, orang Kristen itu tidak mengenal perceraian. Yang masih hidup pasangannya ya harus meninggal. Coba kita lihat sekarang ada yang menarik ini. Matius 19 ayat 5 sampai 6. Ada yang menarik. Alkitab itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saudara percaya aja Alkitab, ikuti ajaran Alkitab. Saudara aman hidup saudara. Demikian juga kalau mendidik anak juga, ikuti aja apa yang dikatakan Alkitab. Ya, banyak orang tua kan tidak tega kan memukul anaknya pada waktu kecil kan. Sebenarnya Alkitab menyuruh kita mendorong orang tua memukul anak ketika kecil, ketika dia rada nakal. Tapi nggak asal mukul, nggak pakai jangan pakai tangan. Kenapa? Karena tangan kita untuk memberkati, jangan kita gunakan juga untuk mencubit dia atau menampar dia atau itulah. Jadi harus pakai alat. Alatnya juga jangan hal yang kaku. Jangan kaku tapi rotan yang lentur atau sapu lidi yang lentur. Juga yang dipukul daerah mana? Pantat yang banyak dagingnya gitu Bapak Ibu. Jangan saudara hanya pukul mukanya. Waduh, bisa bahaya itu anak saudara ya Bapak Ibu ya. Iya pantatnya saudara pukul gitu. Tapi pakai rotan lentur dia. Oke? Dan saya itu lakukan ke anak saya dulu. Jadi saya ingin benar-benar ngikuti Alkitab. Oke Bapak Ibu ya. Dan puji Tuhan lah. Anak saya menjadi anak yang baik. Ya, anak tunggal, anak yang baik. Jenius Bapak Ibu. Wah luar biasa. Ya IPK-nya aja 4. A semua, A plus semua. Jenius. Iya, saya berdoa aja agar dia pintar sosialisasi. Kenapa? Kadang-kadang orang pintar banget itu susah kerjasama sama orang lain. Kenapa? Orang lain itu dianggap lamban gitu. Speednya dia selalu terlalu kenceng gitu kan. Kadang-kadang kalau kerja tim di sekolahnya, dia sendiri yang kerjain anak saya. Baru nama temannya dia tulisin aja. Gitu Bapak. Jadi bukan kerja tim. Kenapa? Speednya udah beda ya. Makanya puji Tuhan lah. Dia udah mulai sosialisasi sebelum dia berangkat ke Kanada. Ya udah bisa dia bergaul malam minggu udah bisa hangout, bisa makan-makan sama teman-temannya. Puji Tuhan. Udah mulai normal. Ya oke. Coba Matius 19 ayat 5 sampai 6. Ini saya bacakan nih Bapak Ibu. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki, ingat kata laki-laki, katakan sama-sama saya, laki-laki. Nanti saya jelaskan. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya akan menjadi satu daging. Ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Jadi bukan dua ya, tapi satu. Tuh, lihat tangan jari saya. Bukan dua tapi satu. Tuh. Ya. Jadi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Termasuk oleh pasangan itu sendiri tidak boleh cerai. Oke Bapak Ibu ya. Coba kembali ke ayat 5. Ada sesuatu yang menarik saya singkapkan kepada Bapak Ibu. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Tidak ada dikatakan perempuan meninggalkan ayah dan ibunya. Tuh, saudara pernah bertanya enggak? Kritis gitu Bapak Ibu. Kok hanya laki-laki yang disebut? Kok tidak perempuan? Enggak ada. Kalau saudara lihat ayat sebelum dan sesudahnya, enggak ada kata perempuan harus meninggalkan rumah ayah dan ibunya. Enggak ada. Saudara tahu kenapa? Nih saya singkapkan. Karena kalau pasangan yang baru nikah itu tinggal di rumah si suami atau rumah si laki-laki, maka di situ ada dua nakoda. Mamanya berkata, aku yang melahirkan anakku ini, aku berkuasa atas putraku ini. Dia bilang gitu, Bapak. Jadi dia bos, merasa bos. Sebaliknya istrinya berkata, tidak, aku yang berkuasa karena kami bukan lagi dua, tapi telah menjadi satu. Jadi kalau pasangan yang baru menikah itu tinggal di rumah
si suami, keluarga si suami, orang tua si suami, maka di dalam rumah itu akan ada dua nakoda. Dan itu bisa terjadi cekcok. Lihat itu, karena ada dua bos di situ. Ibarat kapal, ada dua nakoda, itu bingung gitu. Ya kan? Karena mamanya berkata, loh ini anakku, putraku, aku yang melahirkan, jelas antara hidup dan mati. Ah gitu dia bilang gitu. Aku berkuasa dan ngatur-ngatur. Mau makannya apa, ya, saya bisa masakin. Saya tahu kesukaan anak saya. Oh gitu, makin tegas gitu bilang. Sebaliknya istrinya juga ngotot. Iya, oh nggak bisa. Itu masa lalu mamanya. Aku sekarang istrinya. Aku yang bertanggung jawab. Aku yang akan memasak makanan kesukaannya. Ah. Jadi ada dua preman di situ, Bapak ya. dua nakoda ya. Iya kan? Dua nakoda kan? Makanya bisa ribut. Itulah sebabnya Alkitab menyarankan laki-laki meninggalkan rumah ayah dan ibunya. Sebaliknya, istri-istri perempuan tidak dikatakan harus meninggalkan rumah bapak ibunya. Tuh, kenapa? Karena ketika dia tinggal di rumah si istrinya, bapak ibu dari istrinya, si ibunya akan menghargai suami dari anaknya. Dia kepala rumah tangga. Saya nggak boleh ikut campur. Jadi secara naluri langsung dia tahu ini adalah suami anakku, putriku, maka dia kepala rumah tangga sekarang. Aku tidak boleh ikut campur. Jadi tidak ada rebutan kuasa di situ. Bukan ada dua nakoda. Jadi tetap istrinya yang nakoda di keluarga itu. Amin Bapak Ibu. Tuh kan cakep ya Alkitab ya. Iya. Jadi kalau di rumah si suami, orang tua suami itu ada dua preman di situ. Si ibunya sama istrinya. Jadi rebutan lahan gitu ya Bapak Ibu. Rebutan kuasa. Oh aku yang berhak ngatur si laki-laki. Aku yang berhak. Oh gitu Bapak Ibu. Jadi ribut lah. Jadi di Alkitab ada dikasih contoh. Itu hubungan mertua dengan mantu yang akur. Saudara bisa nebak siapa? Naomi dan Ruth. Itulah satu-satunya yang menantu akur dengan mertuanya. Naomi dan Ruth. Ya kan luar biasa kan? Iya biasanya itu adalah enggak gitu. Pasti ribut. Kenapa? Karena masing-masing merasa berkuasa atas satu orang yang sama. Ya ke Bapak Ibu paham ya? Paham ya? Iya. Jadi Alkitab itu bijaksana sekali. Ya Bapak Ibu ya luar biasa. Tapi keluarga istri enggak meninggalkan orang tuanya ya. Kenapa? Secara naluri mamanya tidak akan ikut campur dengan mertua laki-lakinya. Karena mamanya sadar sekarang kepala rumah tangga adalah mantu laki-lakiku. Paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Ah iya. Iya. Ya nanti ada kesaksian deh pokoknya dari Ibu Lydia atau apa ya. Oh iya ya. Oke Bapak Ibu. Ya kan luar biasa kan Bapak Ibu ya. Ya kan? Jadi paham ya saudara ya. Jadi Alkitab bijaksana ya. Nah. Jadi perkawinan juga berdampak kepada doa. Iya, jadi kalau saudara doanya mentok terus nggak dijawab Tuhan, cek keluarga saudara. Kenapa? Coba kita buka 1 Petrus 3:7. 1 Petrus 3:7 ya. Alkitab bijaksana ya. Jadi hanya laki-laki yang disuruh keluar kan. Meninggalkan, iya Alkitab itu luar biasa. Soalnya ikutin aja Alkitab, mantap punya itu urusan. Masuk barang itu. Sekarang banyak istilah gitu, masuk barang itu. Ketua Golkar, masuk barang itu. Nih saya bacakan ya. 1 Petrus 3:7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ini umumnya ya, saya tadi sudah jelaskan, selalu ada perkecualian, istri justru yang paling kuat. Ya Bapak Ibu. Ya, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi kalau kita bermasalah di dalam keluarga, doa kita bisa terhalang. Tuh ya Bapak Ibu ya. Iya. Kenapa bisa demikian? Nih saya jelaskan. Ada logika-logika di Alkitab gitu Bapak Ibu. Suami istri adalah suami kepala, istri adalah tubuh. Betul Bapak Ibu ya? Ya, jadi suami adalah kepala, istri adalah tubuh. Kepala dan tubuh harus bersatu. Kalau tidak, manusia itu mati. Lah iya dong, kalau kepala sama tubuh terpisah kan mati kan?
Mati kan Bapak Ibu? Iya, harus kepala dengan tubuh itu satu, baru manusia itu hidup. Dan dikatakan tadi pada ayat 1 Petrus 3:7, suami harus bijaksana dengan istrinya. Agar apa? Kepala dengan tubuh ini bersatu. Tapi kalau setiap kali cekcok, maka kepala itu terpisah dengan tubuh. Dan apa hasilnya? Manusia itu mati. Dan manusia mati tidak bisa berdoa, manusia mati tidak bisa diberkati. Jadi ada logikanya. Itu? Jadi makanya suami istri harus satu. Karena suami adalah kepala, istri adalah tubuh. Harus satu supaya kehidupannya hidup. Kalau pisah maka mati. Orang mati tidak bisa berdoa, orang mati tidak bisa diberkati. Gitu Bapak Ibu. Cakep ya Alkitab ya. Ya. Nah, lanjutkan lagi sekarang Maliaki 2 ayat 11 sama dengan ya. Nah, di sini juga tadi kita sudah lihat bahwa Allah sebagai saksi. Benar Bapak Ibu, saksi perkawinan. Yang kedua, Allah yang mempersatukan perkawinan. Itulah sebabnya peran Allah penting gak Bapak Ibu? Penting. Satu sebagai saksi, satu lagi yang mempersatukan perkawinan. Itulah sebabnya selalu undang Allah di dalam pernikahan kita. Dan itu terjadi Alkitab peristiwa perkawinan di Kana. Yesus saat itu diundang dan terjadi masalah. Ya, kehabisan anggur. Dan apa hasilnya? Yesus memberikan solusi anggur yang terbaik. Ya, hal yang sama juga dengan keluarga, pernikahan. Pernikahan itu rawan konflik. Kenapa? Karena dua manusia yang berbeda latar belakang dipersatukan. Ya kan Bapak Ibu? Lah iya dong, istri kan bisa latar belakangnya beda. Suami kan latar belakangnya bisa beda. Nah ini dipersatukan selamanya. Ini kan bisa rawan konflik ini. Benar Bapak Ibu? Lah iya, rawan konflik. Itulah sebabnya karena kita sadar perkawinan lah rawan konflik. Maka selalu undang Yesus di dalam perkawinan kita. Agar Yesuslah menjadi solusinya. Gitu Bapak Ibu. Amin. Iya, karena itulah mari perkawinan kita selalu mengundang Yesus. Maka apapun badai, apapun gelombang, apapun masalah, Yesus akan memberikan solusi. Dan solusi dari Yesus adalah solusi yang terbaik dan dalam waktu yang singkat. Iya. Kok bisa Pak waktu yang singkat? Nih, saudara bayangkan aja saat perkawinan di Kana. Solusi dari Yesus adalah anggur yang terbaik kan? Kehabisan anggur di perkawinan Kana, solusinya dari Yesus anggur yang terbaik. Saudara tahu nggak? Anggur yang terbaik itu perlu tahunan untuk menghasilkan anggur yang terbaik. Iya, memetik anggur dulu, kemudian anggurnya itu kemudian diinjak-injak, diperas, keluar sari buah anggur. Sari buah anggur ini kemudian dimasukkan ke dalam tong, di dalam ruangan yang gelap, dibiarkan lama gitu Bapak Ibu, baru dia akan terjadi fermentasi, barulah dia akan menjadi anggur yang terbaik. Benar Bapak Ibu? Jadi perlu waktu yang lama. Itulah sebabnya ketika Yesus memberikan solusi kehabisan anggur dalam waktu sekejap. Itulah yang menjadi gambaran. Apapun konflik dalam keluarga kita. Selalu undang Yesus. Maka solusinya yang terbaik dan dalam waktu yang singkat. Indah ya. Indah ya. Iya. Coba kalau seandainya nggak ngundang Yesus. Oh lama banget. Lama banget pemulihan dalam keluarga. Lama. Tapi ketika kita sama-sama di dalam Tuhan. Udah saling nangis-nangisan. Itu udah langsung peluk-pelukan. Udah pulih itu. Tapi kalau saling curiga, saling keras gitu, itu perlu tahunan itu Bapak Ibu pemulihan keluarga. Iya. Iya kan? Indah kan? Iya, jadi solusi Tuhan itu yang terbaik dan dalam waktu yang singkat. Tuh ya. Makanya selalu undang Yesus ya dalam keluarga kita ya. Luar biasa. Coba sekarang Maliaki 2 ayat 11 sampai 12. Maliaki 2. Orang Israel dilarang menikah dengan non-Israel karena mereka menyembah berhala. Dan ini pernah dilanggar oleh Raja Salomo. Iya Bapak, istrinya aja sampai 1.000. Istri dan gundiknya, ya pokoknya totalnya 1.000. Saudara bisa bayangkan 1.000 itu, ya setahun berapa hari Bapak Ibu? 365 hari. Berarti apa? Kalau dia ketemu istri pertama si A, maka 3 tahun lagi baru dia ketemu istri si A. Itu kan gila kan? Karena 1.000 kan? Setahun kan 365 hari ya kira-kira ya 3 kali 3 itu sama dengan 1.000 lah ya. Iya kan? Jadi saudara bisa bayangkan
ketemu istri pertama si A, ketemu lagi 3 tahun lagi si A. Luar biasa ya. Makanya, dan yang lebih luar biasa lagi, istri-istrinya itu bukan orang Israel, tapi penyembah berhala. Iya Bapak Ibu, jadi udah melenceng. Ya, tapi lah itulah. Saudara tahu enggak kenapa Salomo itu istrinya banyak banget gitu ya? Apakah dia playboy cap ontak gitu Bapak? Saudara tahu apa? Enggak juga. Walaupun kalau kita lihat kitab Kidung Agung, ya itu benar-benar rayuan gombal itu Bapak Ibu ya. Iya. Makanya kitab Kidung Agung itu adalah kitab yang paling jarang dikhotbahkan pendeta. Kenapa? Si pendetanya risih. Itu rayuan gombal ada di situ. Tapi saudara jangan keliru ya. Itulah saudara hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kita adalah mempelai Kristus. Jadi Tuhan itu romantis kepada kita. Jadi Kidung Agung itu adalah gambaran bagaimana Allah romantis kepada kita. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi saudara jangan salah ya. Iya, Allah itu romantis kepada kita. Jadi Allah itu banyak sekali digambarkan orang tegas. Nggak salah sedikit diketok kepala kita. Enggak Bapak Ibu. Allah itu romantis. Bukan rokok makan gratis ya, bukan. Romantis, ya. Tadi, ya, Malaki 2 ayat 11 sampai 12 ya. Ini saya bacakan. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Ya, terus ayat 12. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Jadi Allah tidak ingin orang Israel nikah dengan orang non-Israel. Karena mereka penyembah berhala. Ternyata Salomo melanggar. Ya saudara tahu, tadi saya belum jelaskan ya. Ya Salomo itu bukan playboy Bapak Ibu. Tapi dia karena hikmatnya, kebablasan, maka dia berpikir. Kerajaan saya akan menjadi kokoh kalau saya nikahin banyak kerajaan di sekitar saya. Sehingga ketika saya menikah dengan putrinya seorang raja di sekitar Israel, maka itu menjadi keluarga. Kalau keluarga tidak akan membiarkan kalau ada satu kerajaan diperangi. Sudah lihat itu? Ya sekarang kan banyak itu perkawinan politik kan. Anak dari tokoh partai ini kawin dengan tokoh partai ini. Supaya partainya kuat. Atau anak satu konglomerat nikah dengan konglomerat lain. Supaya apa? Bisnisnya makin besar. Itu biasa. Jadi itu dilakukan oleh Salomo. Kerajaannya biar aman, dia nikahi banyak putri-putri kerajaan di sekitarnya. Supaya apa? Ketika dia nikahin, maka kerajaan akan kuat, akan didukung oleh banyak kerajaan di sekitarnya. Ya kan? Kesannya pinter gitu Pak Ibu. Tapi ada satu hal yang dia lupa. Bahwa ketika dia nikahi putri-putri kerajaan yang non-Israel, dia juga membawa penyembahan berhalanya. Ya. Itu yang dilarang oleh Tuhan ini Bapak Ibu. Oke? Iya, makanya Salomo juga banyak membangun kuil-kuil penyembahan dari istri-istrinya. Ya kan? Ya itu kelemahannya. Oke? Jadi dia benar-benar mengandalkan hikmatnya sehingga dia melupakan hikmatnya Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Amin. Nah, itulah juga yang terjadi pada akhir zaman bahwa manusia telah mengandalkan kekuatannya sendiri dan hikmatnya sendiri. Tidak lagi mengandalkan Yesus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itulah tanda 666 pada tangan kanan dan dahi. Itu pada akhir zaman manusia mengandalkan kekuatannya dan hikmatnya. Ya, iya. Tangan kanan itu tanda apa Pak? Kekuatan. Coba kalau saudara nunjukin kekuatan kepada orang. Awas kamu ya, benjol kamu. Tunjukkan tangan kanan kan? Nggak pakai tangan kiri kan? Nggak, apalagi menunjukkan pakai betis. Lihat ini betis saya, kuat banget. Betis sepak bola. Saya tendang kamu sampai ke bulan gitu. Enggak ada gitu Bapak. Enggak ada ya? Enggak ada kan? Enggak, pasti tunjukkan tangan kanan. Jadi tangan kanan itu menunjukkan kekuatan. Demikian juga kalau menunjukkan hikmat apa? Saya tunjuk dahi kan? Enggak ada nunjuk perut. Nih perut saya, hikmatnya penuh. Apalagi dengkul. Wah, otaknya di dengkul nanti. Ya kan? Iya. Jadi itu tandanya. Tanda 66 itu tanda manusia. Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Oke. Jadi orang Israel dilarang menikah dengan non-Israel karena mereka penyembah berhala. Hal yang sama juga ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus, jangan menikah dengan beda kepercayaan.
Ya, orang Kristen jangan menikah dengan beda iman. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, jangan. Kenapa? Saudara tahu enggak kenapa? Karena nanti fokus saudara bisa berbeda. Karena di dalam Efesus 5 dikatakan ayat 22, hai istri-istri, tunduklah, bukan tanduk ya Bapak Ibu, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi acuannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Demikian juga suami-suami, hai suami-suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Acuannya Tuhan, Kristus. Amin. Lah kalau ini beda agama, acuannya jadi ngaco. Saudara lihat itu, beda kan? Iya, jadi beda. Iya, karena itulah benar Alkitab berkata kita harus satu iman. Amin, Bapak Ibu. Udah mantap itu, satu iman. Iya. Sekarang nubuat kehadiran Yohanes nggak perlu kita baca. Sekarang tentang persepuluhan, Maleakhi 3 ayat 10. Ini banyak jadi pro dan kontra. Kenapa banyak pro dan kontra? Karena jemaat tidak dijelaskan tentang persepuluhan itu. Gereja hanya menuntut harus bayar persepuluhan. Gereja modern tidak pernah tentang menuntut itu ya Bapak Ibu ya. Iya, karena apa? Tergeraknya jemaat aja. Kenapa persepuluhan itu? Coba kita lihat Maleakhi 3 ayat 10. Setelah itu saya jelaskan ya. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin Bapak Ibu. Jadi persepuluhan itu begini, Bapak Ibu kalau beli mobil, Bapak Ibu pasti ada asuransinya. Kenapa? Apa pentingnya asuransi? Penting enggak asuransi? Penting enggak? Penting. Kenapa? Kalau ada apa-apa mobil kita dicuri atau tabrakan, asuransi akan menanggung. Sehingga mobil kita bisa pulih kembali. Amin. Hal yang sama juga dengan persepuluhan. Persepuluhan itu tanda petik kayak asuransi kepada Allah. Jadi ketika kita persepuluhan, maka kita berikan 1/10 dari gaji kita, harta milik kita kepada Allah. Dan ketika kita berikan 1/10, maka uang dan harta kita menjadi milik Allah. Dan ketika menjadi milik Allah, uang dan harta kita, iblis tidak berani menyentuh. Tapi kalau kita tidak memberikan persepuluhan, maka uang atau harta itu menjadi milik kita pribadi. Maka iblis bisa membuat uang kita, harta kita bocor. Ada aja pengeluaran. Anak sakit lah, genteng bocor lah, ini kecelakaan lah, segala macam. Kalau itu, jadi itu asuransi dari Tuhan. Kita serahkan milik kita kepada Tuhan. Kalau saudara tidak sadar akan hal itu, nggak apa-apa, nggak usah memberi. Tapi risiko ditanggung saudara sendiri. Amin Bapak Ibu. Iya, itu. Jadi ketika saudara ngerti itu, saudara nggak perlu diingatkan, saudara akan beri sendiri. Oke Bapak Ibu ya. Iya, itu Bapak Ibu. Kalau di Israel itu beda. Kalau di Israel itu persepuluhan itu diterapkan kepada 11 suku yang lainnya untuk diberikan kepada suku Lewi. Kenapa? Suku Lewi itu mengurus bait Allah. Mereka tidak punya pekerjaan mengurus bait Allah. Jadi 11 suku lain menanggung suku Lewi. Tapi sekarang kalau saudara tanya orang Israel, masih ada enggak persepuluhan? Enggak ada lagi. Kenapa? Karena bait Allahnya juga sudah tidak ada. Suku Levinya juga sudah tidak ada. Makanya jangan acuannya kepada orang Israel. Oke, itu cuma idenya aja. Sekarang kita terapkan di gereja. Bait Allah itu adalah gereja. Jadi ketika kita sadar bahwa persepuluhan itu adalah asuransi dari Tuhan, maka saudara tidak perlu diingatkan. Saudara akan sadar sendiri bahwa inilah aku berikan kepada Tuhan, maka harta milikku akan menjadi milik Allah, maka akan terjamin terpelihara sempurna. Saudara paham itu? Nah, memang kesannya itu kayak memberatkan kita kan. 1/10 dari gaji kita serahkan ke gereja. Kesannya itu memberatkan kita. Tapi enggak, itu kayak asuransi. Sama juga seperti tadi asuransi mobil. Iya kan? Kita kan sisihkan uang untuk asuransi kan. Tapi kalau ada apa-apa dengan mobil kita, ada yang nanggung. Soalnya itu, iya itulah mirip persepuluhan. Hal yang sama juga dengan penyerahan anak. Penyerahan anak juga demikian.
kita serahkan anak kita kepada Tuhan. Ini Tuhan, anakku dan juga anakmu. Jaga Tuhan. Maka anak kita akan dijaga Tuhan. Tidak jatuh luka, tidak diganggu iblis. Amin Bapak Ibu. Iya. Kalau kita tidak serahkan anak kita kepada Tuhan, maka itu anak saudara sendiri. Maka bisa jatuh luka, bisa mengalami mara bahaya anak kita. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan ini anak saya, tapi sekarang menjadi anakmu juga. Maka Tuhan akan memelihara anak kita. Setelah itu, nah itu jadi ada kayak semacam tanda petik asuransi. Jadi terpelihara anak kita. Oke Bapak Ibu ya, terpelihara uang harta milik kita. Iya, karena sekarang menjadi milik Tuhan. Paham Bapak Ibu? Nah ketika jemaat dijelaskan gini, saudara nggak perlu diingat-ingatkan tentang persepuluhan. Iya Bapak Ibu, saudara sadar itu kebutuhan saya, bukan kebutuhan gereja. Paham? Makanya di gereja kita nggak ada itu kolekte persembahan persepuluhan ya, nggak ada ya. Kalau gereja lain itu ada. Biasanya gereja saya yang lama itu minggu pertama setiap bulan. Minggu pertama setiap bulan kolektenya ada 2 kali. Tapi kalau minggu biasanya itu cuma satu kali. Kalau kita cuma sekali aja. Amin Bapak Ibu. Iya. Ya kalau menurut saya sih sama aja mau 2 kali mau sekali kolekte. Kenapa? Karena kalau 2 kali kolektor saudara pasti udah misalkan di rumah. Ini untuk ini untuk ini. Ya kan? Ya sama aja. Ya kan Bapak Ibu? Lah iya dong. Kan jemaat kan nggak bodoh kan pinter kan. Ya langsung dibagi 2 aja. Ini nanti persepuluhan ini kolekte biasa kan. Sama aja kan. Iya. Ya udah sekali aja lah. Kalau memang tergerak jemaat ingin memberikan persepuluhan, ya udah serahkan aja pada saat kolekte pertama. Ya Bapak Ibu ya, nggak perlu harus 2 kali. Iya kan 2 kali pasti sore di rumah udah nyiapkan. Oh nanti ada persepuluhan, ya saya pisahkan 2. Ya sama aja hasilnya kan. Ya oke, saya simpulkan khotbah saya. Amin Bapak Ibu. Iya, kita melihat itu seperti rangkuman perjanjian lama ya Bapak Ibu ya. Iya. Merangkum kitab Taurat dan kitab para nabi. Allah mengutus Musa dan Elia yang baru untuk memulihkan umat Allah. Dialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dimuliakan di Gunung Hermon dan berjumpa dengan Musa dan Elia. Kesimpulan, kitab Maleakhi adalah kitab penutup perjanjian lama. Maleakhi banyak menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Ini menjadi gambaran Tuhan Yesus ada di dalam perjanjian lama, tetapi masih terselubung dalam nubuat-nubuat, tokoh-tokoh dan korban-korban. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita.